I begin to I begin to Allah yang Maha Kudus itu tanpa perlu Anda lewat udah imam ketemu? lagi. Iya, saya bisa berdoa langsung kepada Tuhan tanpa perlu lewat Ini sebelum pendeta Yesus misalnya. disalib ini, coba nih di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21 nih. Ini bisa berdoa langsung loh ini. Tanpa Iya, itu adanya kan- penyaliban Yesus. Dia mewakili umat Israel, Pak. Itu dia bilang hamba mewakili toh umat Israel itu kan maksudnya mewakili. Jadi dia Iya. memang boleh menghadap Allah begitu untuk berdoa. Izin Ada- gabung. Iya benar Oh benar, iya. Bang. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa setelah Yesus disalib barulah Anda bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Lah ini dia Yehezkiel lagi. 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ini berdoa langsung bisa dia. Daud Siapa itu, Pak? juga berdoa langsung kepada Tuhan. Anda baca di dalam Mazmur 132 ayat 5 kalau nggak salah ya. Aku hendak sujud Ditawarik ke dari arah siapa, bait Pak? sucimu. Yang ditawarik itu siapa yang berdoa? Bangsa Israel lah. Itu diwakili itu, Pak. Kalau yang tadi saya dengar Bapak baca. Iya, mau diwakili atau enggak kan bisa berdoa langsung, Bang. Yang jadi masalah kan menurut Anda sebelum Yesus disalib orang tidak bisa berdoa langsung. Dan ini dia maupun diwakili bisa berdoa langsung di sini. Bahkan Daud doa imam langsung itu. dia. Iya, karena memang Daud itu pilihannya Tuhan toh, Pak. Memang dia berarti sudah kan dipilih tidak menjadi raja. harus ada oleh Tuhan penyaliban sendiri. toh. Ya seharusnya Jadi nggak bukan perlu ada umat-umat. penyaliban. Gitu loh. Iya sih, kalau menurut Bapak seperti itu. Saya ngerti maksud Pak Ronald tadi itu sebenarnya sebelum penyalipan itu imam-imam doang yang bisa berdoa langsung gitu kan. Dan di ayat tadi di 2 Tawarikh 6 tadi itu menurut Pak Ronald tadi itu perwakilan yang itu adalah imam juga gitu. Makanya dia bisa berdoa begitu ya Pak Ronald ya. Iya. Nah, cuman kalau dikembalikan sebenarnya konsep penyalipan Yesus itu sendiri, Pak Ronald setuju nggak kalau itu ideologi dari Paulus? Oh tidak, saya tidak ikuti ajaran Paulus. Yakin? Iya yakin. Taurat masih berlaku kah? Masih. Dan Masih. digenapi. Yang ganjil-ganjil digenapi. Ya, penggenapan itu kan penyempurnaan, pelengkapan, bukan penghapusan. Setuju ya? Setuju. Berarti Pak Ronald tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak kosher, betul? Hal-hal yang tidak Kosher. apa itu kosher? Tidak halal. Di dalam tradisi Yahudi itu menyebut istilah Tidak bersih. halal itu kosher. Oh, jadi begini Pak, saya pernah dapat informasi soal daging babi, daging B2 ini kan itu tidak cocok untuk usus kita. Karena waktu daging babi ini masuk ke tubuh kita di usus, itu usus kita akan stres, kemudian otak kita juga akan mudah stres dan kita akan mudah emosi. Sejak saya mendengar soal itu, saya tidak konsumsi lagi daging babi begitu, Pak. Oke. Dengan udang, bagaimana udang? Kalau udang sama itu juga bikin pusing ya. Oke, berarti Pak Ronald sendiri memang tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak kosher tadi ya? Ya, yang tidak sehat untuk tubuh saya tidak akan konsumsi begitu. Oke. Sebentar, nanti di pukul 11.10 ya. Saya mohon untuk meninggalkan live ini karena saya akan siap-siap untuk sholat Jumat. Oh iya. Kebetulan saya terima di kasih. Jambi. Silakan. Ya. Kita juga cuma di Kita juga. sini jam 12 nanti. Lanjut aja Iya, dulu. sama. Gitu. Ideologi penyalipan itu sendiri Pak Ronald ketemunya di mana, Pak? Oh, itu saya ini hasil dari merenungkan firman aja, Pak. Setiap hari saya dengar Alkitab Suara. Oh, itu kan dari ini juga, dari redefinisi orang juga kan? Entah itu dari pendeta, pemahaman orang juga kan. Tapi kalau kita balikin ke Injil kanonik, misalnya
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak konsep seperti itu? Konsep yang untuk kita bisa itu bertemu secara Allah dengan Allah secara Seperti langsung. itu, iya, atau penyalipan. Iya, khusus untuk itu yang menemukan makanya Kristus. tabir Allah terkoyak itu, Pak. Itu artinya dari kita bisa bertemu Allah secara langsung. Tabir Allah terkoyak. Iya, tabir apa itu? Tabir terkoyak langit kah apa itu Bukan yang waktu tabir, setelah bukan Yesus? tabir bait Allah belah. Itulah. Ya, Itu Oke. Pak. Lalu konsep penyalipannya sebagai penghapusan dosa, penebusan dosa. Ya itu karena memang dulu ada penebusan dosa lewat hewan begitu. Nyambungnya Itu ke situ, Pak. interpretasi lagi, reinterpretasi lagi kan. Maksudnya ada nggak ayat secara eksplisit yang menjelaskan itu? Bahkan sebenarnya kalau balik lagi Ada, Pak. dari Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau saya boleh tanya itu mereka siapa? Oh, saya tidak pelajari itu, Pak. Kanonik. Siapa Matius, siapa Markus? Oh, tidak mempelajari kanonik, berarti Bapak tidak berpedoman dengan Injil kanonik begitu? Enggak, saya cuma baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu aja. Ya itu Pak. maksud saya kanonik. Oh. Kanonik kan ada 4. Kirain Injil kanonik kanonik kan itu apa terjemahan lain gitu. aneh ini abang ini nggak ngerti kanonik ya. Iya. Injil kanonik itu yang 4 itu tadi. 4 itu tadi yang saya Oh. Markus, Lukas, Yohanes itu Injil kanonik. Iya. Maksudnya Bahasanya Injil baru yang dari disahkan oleh gereja lah begitu. Oh, Sementara Injil Injil-Injil yang disingkirkan, yang tidak dipakai oleh gereja disebut Injil apokrif. Ya, Oh, oke, baik. gitu. Terima kasih informasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, Injil kanonik ini kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. Boleh nggak Pak Ronald bacain 12 murid Yesus? Saya tidak terlalu hafal itu. Nggak hafal Ada kan? termasuk Yudas kan terakhir ya. Ya, dan tidak ada nama Markus, Pak. Markus, Lukas enggak? Markus, Lukas itu nggak ada. Nah, jadi siapa ini 4 Injil kanonik ini? Matius, apakah Berarti- Matius yang dimaksud adalah murid Yesus? Bukan juga, Pak. Karena ada beberapa ayat yang menyatakan maka Yesus duduk di samping Matius pemungut cukai itu. Matius Itu murid Matius Yesus 9 adalah ayat 9. Matius. Nah, itu dia. Matius 9 ayat 9 itu. Matius 9 ayat 9. Jadi Matius yang dimaksud murid Yesus adalah Matius pemungut cukai. Seandainya Matius penulis Injil kanonik ini adalah Matius tersebut, harusnya dia akan berkata, maka aku duduk di samping Yesus. Begitu. Itu Bentar, satu. saya bacakan ayatnya ya biar Nah, boleh. biar jelas Silakan, Pak. ini Ya, bentar. silakan, Pak. Bentar, saya buka dulu. Begini Pak, Matius. sambil menunggu. Jadi nama Matius Ini, itu kan udah. banyak gitu. Matius Ini ya. banyak bisa jadi kan. Kalau memang ini tulisan Matius, coba diperhatikan apa begini bunyinya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, nyanyi siapa? Matius. Matius, Ikutlah pemungut aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, apa ini benar tulisan Matius? Kalau memang ini Matius tulisan duduk di rumah Matius, cukai. ya, kalau memang ini tulisan Matius, bagaimana mungkin Matius itu menyebut dirinya nya? Bukankah katanya ini adalah kata ganti milik orang ketiga? Ya kan? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia di sini Yesus, ya, berkata kepadanya, nya di sini adalah Matius. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Coba silakan. Oke, itu kan dia duduk di rumah cukai. Ya, Oke. saya mau tambahin. Itu kan dia duduk di rumah cukai. Apakah itu membuktikan dia adalah pemungut cukai? Itu. Iya, betul. Matius pemungut cukai. Dia kan itu kisah di mana Yesus mengajak Matius kan. Begitu. Matius pemungut cukai yang dia maksud adalah murid dia kan gitu. Nah, baik. jadi di situ kan tidak dikatakan bahwa
Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, kan nggak gitu. Itu satu. Dari Injil kanonik, Matius itu lebih muda daripada Lukas dan Markus sejarahnya. Jadi Lukas dan Markus ini lebih tua secara Injil kanonik ya, penulisan. Itu sebenarnya Markus itu agak ada perdebatan juga setauku Pak Sugi. Ada yang bilang Markus yang lebih tua itu. Ada yang bilang Lukas yang lebih tua itu. Cuma intinya Matius lebih muda nih. Maka Matius tidak. Kalau Lukas ini saja tidak sejaman dengan Yesus, apalagi Matius. Jadi sudah jelas itu bukan Matius murid Yesus. Yohanes itu yang paling muda. Nah, sekarang kita lihat di Lukas. Di Lukas Yohanes, bentar. Yohanes itu juga tidak ditulis oleh Yohanes. Iya, bukan ini Yohanes, bisa kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Coba, apa ini tulisan Yohanes? Kalau memang dia tulisan Yohanes, bagaimana mungkin dia berkata dialah murid yang dikasihi, ya, bahwa kesaksiannya itu benar. Nya di situ siapa? Yohanes tentunya. Yohanes. Iya. Nah, gimana Yohanes menyebut dirinya nya? Nah, ini saya saya buka ya. Bentar saya bukakan Yohanes 21. Iya, itu benar itu, Pak. Itu benar itu, saya sepakat. Nah, dan artinya bukan Yohanes sendiri yang menulis ya. Betul. Ada penulisnya kan? Iya, dan di Lukas pasal 1 ayat 1 di pembukaan Lukas, Theophilus yang mulia, intinya kami telah mendengarkan berbagai kabar baik dari pelayan firman ataupun saksi mata, dan aku memutuskan untuk membukukannya dengan teratur. Nah, berarti Lukas membukukan Injilnya Lukas, Gospel according to Luke, kan gitu. Injil menurut Lukas. Itu berdasarkan pelayan firman dan saksi mata, means dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Yang mana Lukas adalah tabibnya Paulus. Dan Paulus sendiri itu tidak sejaman dengan Yesus. Jadi jelas Injil kanonik ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, majority Kristen percaya bahwa ini penulisan dari murid Yesus. Pertanyaannya, apakah benar? Ketika kita menggali secara sejarah, maka tidak ada loh Injil yang benar-benar ditulis oleh murid Yesus langsung. Oke, saya tanggapi ya, Pak. Oke. Saya pribadi, saya tidak terlalu pusing soal sejarah seperti itu ya. Saya pribadi sendiri, saya fokus pada apa yang diajarkan. Dan jika ada yang dituliskan dalam Alkitab ini tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus, saya pasti akan pertanyakan itu. Itu saya pribadi, Pak. Itu bagus. Pak Ronald boleh saya follow ya? Oke. Enggak, maksudnya gini, saya respect ya sama Pak Ronald itu. Pak Ronald juga tutur katanya nggak pakai yang ngegas gitu ya. Saya respect. Kalau misalnya Pak Ronald mau kita ngobrol-ngobrol lebih intim lagi juga nggak apa-apa gitu. Siap. Jangan nanti berdua kawin, gitu ya. nanti kawin. Janganlah, yang normal. Jangan pakai kata-kata intim, Bang. Nanti kawin, Bang. Bahaya kita. Jangan yang intim ke situ juga. Serem banget. Jadi gini Pak Ronald. Apa tadi ya? Tapi sebenarnya kalau Bang Ronald ini selalu membaca Injil kanonik itu di 4 penulis itu, seharusnya bisa memahami benar-benar apa yang tertulis di situ, bahwasanya tak satu pun di ayat itu mengatasnamakan Yesus itu Tuhan gitu. Itu beda kalau Anda membaca namanya kitabnya Paulus itu. Nah di situ malah si Paulus itu menuliskan bahwasanya manusianya Yesus atau Isa Al-Masih itu dituhankan oleh Paulus itu sendiri. Nah, kalau di kanonik tadi itu menjelas kalau di sana Yesus itu mengaku adalah utusan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan dan adalah nabi Tuhan. Itu. Boleh sebelum di close sama Mas host, boleh nggak saya tambahin sedikit? Oke. Mas Ronald, pesan saya satu.
jangan pernah melepaskan rasionalitas. Ya. Karena itu persenjataan manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Di Al-Quran itu sering kali itu. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak menggunakan akal, logika? Afala tatafakkarun, apakah mereka tidak berpikir? Seperti itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang pakai akalnya. Yang seperti itu. Sebenarnya kita bisa mencari kebenaran dari manapun, tapi tetap dipersenjatai dengan akal, begitu ya. Oke, baik. Terus kalau Pak Ronald bilang saya mengikuti ajarannya, ini yang jadi masalah, Pak. Karena mereka ini bukan dari murid Yesus langsung, mereka pun punya pendapat yang berbeda-beda. Seperti Maria Magdalena ketika mengunjungi pada hari Minggu pagi ke makam Yesus tidak ditemukan. Di Lukas ngomong berbeda, di Yohanes ngomong berbeda, di Matius ngomong berbeda. Siapa yang ditemui oleh Maria tadi? Ada yang bilang malaikat, seorang malaikat turun dari langit, pakaiannya putih berkilat-kilat. Ada yang bilang seorang pemuda, ada yang bilang 2 orang pemuda. Maka kita harus ngikutin yang mana? Oh iya, ya paham. Nah, mengerti nggak maksud saya? Paham. Nah, itu sih. Makanya ketika sumber kita itu tidak betul-betul otentik, pasti informasinya juga tidak terlalu otentik begitu, karena siap. Paham, terima kasih Pak. Izin off ini, HP saya sudah panas sekali. Siap, saya juga izin pamit undur diri. Oke, terima kasih semuanya. Hormat semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Yes. Mas Yuki, Bang. Mas Host, Mas Andi ya, Mas Naga sama Bang Erik. Oke, Bang. Ya. Makasih, salam kenal. Saya juga mau pamit semuanya. saya boleh Assalamualaikum semuanya lah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.